Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ini ada satu lagi perseteruan antara dua kubu. Kubu pertama adalah dari Ormas Manguni Makassio, Andi Rompas, yang lokasinya berada di Minahasa, dengan Habib Bahar bin Smith ya. Ini kenapa aku ngebahasnya? Karena ada potensi sangat kuat. Ini akan terjadi seperti peristiwa Carok yang ada di Bangkalan. Mereka mengatasnamakan budaya, dan ini pun juga sama, mungkin mengatasnamakan agama. Kita pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi antara kedua individu ini, kenapa dia perang di sosial media. Mereka bilang saling menantang, ayo kita lawan satu, nggak usah bawa massa. Bahkan ini berhubungan dengan agama, dan ini sangat sensitif di Indonesia, karena di Indonesia itu masih banyak masyarakat yang bisa secara buta membela orang yang dikaguminya. Karena ya kayak Andi Rompas, dia adalah seorang pemimpin dari sebuah organisasi masyarakat di Minahasa. Itu kan juga pasti punya banyak pendukung. Begitupun juga Habib Bahar bin Smith. Dia pun juga punya banyak pendukung. Karena pendukung-pendukungnya ini kadang mereka tidak melihat lagi apa masalah utamanya, tetapi karena memang yang saya idolakan sedang berseteru, pokoknya saya bela apapun yang terjadi, mau salah ataupun benar. Ini menurut aku adalah hal yang sangat bahaya. Nanti kalau sudah kejadian kayak peristiwa Carok di Madura, nanti nyesel. Karena kalaupun menang, itu akan jadi arang. Kalaupun kalah, ya gimana sih istilahnya? Kalaupun menang pun jadi arang, kalaupun kalah pun jadi abu gitu. Nggak ada yang beruntung di sini. Kita coba lihat dulu kronologinya, penyebabnya apa sebenarnya. Adu statement di sosial media dari dua sosok ini yang saling tantang adu fisik tanpa bawa massa. Habib Bahar itu ditantang datang ke Minahasa oleh Andi Rompas. Nah, ternyata kronologinya itu penyebabnya adalah gara-gara peristiwa yang terjadi di kota Bitung, Sulawesi Barat pada 25 November 2023. Nah, saat itu ada aksi damai ya yang dilakukan oleh warga setempat untuk ngedukung Palestina. Mereka ngebawa bendera Palestina, tetapi ada sebagian kelompok yang membawa bendera Israel. Dugaannya ini adalah apakah dari Ormas Manguni Makassio, Andi Rompas, adalah yes or no. Tentunya ini yang menjadi salah satu landasan dasar kenapa ini yang menjadi masalah. Ini menurut versi mereka. Atau sebenarnya ada sesuatu hal di balik ini yang sebenarnya itu hanyalah sebagai pemicu kecil aja. Nah, gara-gara itu kan ada keterangan nih bahwa menurut Habib Bahar ada aturannya di negara kita, di undang-undang, bahwa kalau polisi diem aja, aturannya adalah kita nggak boleh mengibarkan bendera Israel. Apakah benar ada aturan seperti itu? Menurut dia adalah kalau polisi tidak membubarkan katanya ormas ini, ya saya akan turun tangan langsung. Kutipannya seperti ini. Bahar mengancam jika polisi tidak segera mengusut tuntas mengenai peristiwa tadi, maka dirinya lah yang akan segera turun tangan. Makanya saya sampaikan, kalau pemerintah pusat tidak mau membubarkan Ormas Manguni, maka demi Allah akan saya ajak umat Islam seluruh Indonesia untuk membubarkan ormas tersebut, saudara-saudara. Nah, ini kan juga sudah ngebawa agama, sudah ngebawa hal-hal yang sensitif. Kita tahu sendirilah antara isu Palestina dan juga Israel itu nggak cuma perdebatan di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita semua sudah punya versinya masing-masing, kita semua sudah punya keyakinannya masing-masing. Tetapi bagi aku pribadi, ya sudahlah, kalau kita itu ngebela sesuatu hal, karena memang kita yakin hal tersebut, ya simpanlah buat diri kita. Kalau tujuannya kita ngebela misalnya Palestina, tetapi kita harus mengorbankan negara kita sendiri, yakin yang kita bela itu adalah karena urusan Palestinanya atau karena kita ngebela egonya. Kemudian Andi Rompas pun tidak tinggal diam. Dalam Facebooknya, dia menulis kata-kata begini, ini diuploadnya di 12 Januari 2024. 40 hari lamanya kami diam karena berduka dalam maki dan difitnah oleh kaum radikalisme ini. Oh, Andi Rompas mengklaim bahwa lawannya adalah radikal, begitu. Dan ya, you know lah ya, karena kan dua agama representasi yang berbeda antara Kristen dan juga Islam. Angkat pedang, memprovokasi umat muslim untuk mencari saya, Andi Rompas. Sekarang waktunya bergerak. Kami tidak mau Minahasa ada paham radikalisme sejengkal pun. Ingat itu. Woi, Bahar bin Smith, kirain daun pisang main kupas tape tato. Dan bilang nggak ngerti, Pejongos, ini nggak ngerti bahasa apa, itu Babel Aldo, jangan cuman cari panggung. Saya Andi Rompas pantang mundur satu jengkal pun. Woi Bahar, warga negara yang benar bisa diterima di tempat kelahirannya, mari pulang kampung, kita tunggu ngana. Dan kita juga di Jakarta kok, gitu. Jangan cuman
bacot. Saya ingatkan, kalau di Jakarta bisa Anda bikin provokasi. Jangan coba-coba di Tanah Minahasa. Mari, pulang kampung kita tunggu ngana. Dan ingat, hanya Tuhan Yesus yang dapat membubarkan Manguni. Karena dia yang menciptakan Manguni. Nah ini kan udah bawa-bawa agama gitu. Takutnya orang kan, ya seperti aku bilang tadi, kasusnya masalah pribadi, tetapi merepresentasikan dua agama yang berbeda. Ini Indonesia sangat sensitif untuk urusan seperti ini. Dan banyak yang bisa terprovokasi. Torang semua bersaudara, tapi tidak untuk mantan FPI dan HTI. Hadapin saya dulu. Minahasa stop angkat bendera selain Indonesia. Ingat itu. Pasukan Manguni Makasyau. Yayat Usanti. Itu bahasa Minahasa ya mungkin. Artinya apa? Tolong dikasih tahu aku mengenai bahasa Minahasa tersebut. Nah, menurut aku teman-teman, untuk kedua individu ini, antara Habib Bahar dan juga Andi Rompas, bijaksanalah ya dalam bersosial media. Karena orang Indonesia, apalagi mereka punya pengikutnya banyak begitu. Nanti kalau terjadi hal seperti ini, coba bayangkan gitu. Kalian masih ingat gak sih dulu yang aku pernah mendengarkan ceramah ya? Ada seorang ibu, beberapa ibu gitu ya, di hadapan Nabi, salah satu Nabi di Islam, yang memperebutkan anaknya. Nabi kemudian berkata begini, ya sudah, tariklah bayi ini. Zaman dulu nggak ada tes DNA ya teman-teman ya. Tariklah bayi ini, yang menarik, dialah ibu sebenarnya. Kemudian ada satu ibu, kedua ibu ini saling tarik-menarik satu sama lain, dan satu ibu itu berhenti menarik sembari menangis. Kemudian ditanya sama Nabi, kenapa kau lepaskan tarikan ini? Kemudian, ya Nabi, saya nggak kuat melihat anak saya kesakitan. Ya sudahlah, daripada dia tersiksa, lebih baik saya mengalah. Ambillah ini anak gitu, kamu jaga, kamu rawat baik-baik. Dan Nabi kemudian mengatakan, kamu adalah ibu sebenarnya, bukan ibu yang menarik dengan sempurna tadi. Dari sini kita bisa belajar bahwa kadang tuh orang, jihad terbesar dalam diri kita itu adalah mengalahkan ego, mengalahkan emosi diri kita. Kalau aku lihat di sini pada saat Habib Bahar Bismith, ya, melantang, menantang, kemudian mengata-ngatai Andi Rompas, begitupun juga sebaliknya. Ini mereka apakah yakin yang dibela ini adalah pure karena demi kemanusiaan, atau demi agama, atau demi keyakinan yang mulia? Apakah bukan karena mereka sedang membela emosinya masing-masing? Well, tentunya yang aku sampaikan ini, orang pasti bilangnya, ya lo nggak tahu aja Anjas gimana perasaan dan sebagainya. I know, tetapi kalau sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti di peristiwa Madura gitu, anak-anaknya apa kabar? Keluarga besarnya apa kabar? Mereka tulang punggung keluarga apa kabar? Karena ya ini juga ada tanggung jawab sih menurut aku teman-teman. Terus juga Habib Bahar pun menunjukkan dalam videonya, dia menunjukkan keahliannya dalam pencak silat. Pencak silat tersebut menunjukkan kemampuan dia. Ya kalau menurut aku sih gini ya, mungkin kalau mereka udah sama-sama emosi gitu ya, ya udah kenapa nggak buat tinju aja, nggak usah pakai ya tangan kosong gitu. Mungkin ya kayak tinju-tinju artis gitu, disiarin di live di YouTube gitu kan ya. Mereka saling melakukan aksinya olahraga, tapi jangan sampai meninggal dunia. Misalnya tinju gitu. Kalau yang kalah ya udah kalah, menyerah gitu. Jadi jangan sampai benar-benar pertumpahan darah seperti itu, karena ya mereka juga kan pasti punya keluarga. Kalaupun mereka menang, ada yang meninggal salah satunya, ya juga kan mereka akan masuk penjara, karena negara kita kan negara hukum. Mendingan aku saranin nih, buat kedua individu ini, kalian siapkan saja ring tinju. Siapkan masing-masing, kalian lawan, berjibaku di situ nggak masalah, sampai siapa yang kalah. Menurut aku itu lebih oke ya, dan juga lebih bermartabat. Oh berarti kamu kalah ya, nanti bisa ada babak kedua, babak ketiga, ataupun juga bisa dimonetize-kan gitu sekalian. Jadi aku yakin banyak yang bakal menonton begitu. Ya udah, cari sponsor dan sebagainya seperti tinju selebritis. Jadi ayolah, jangan terlalu dibuat masyarakat kecil itu dengan hal-hal yang sangat sensitif seperti ini. Itu adalah opini ku teman-teman terkait dengan permasalahan antara kedua individu ya. Aku tidak mengatakan ini adalah permasalahan antara kedua kelompok atau kedua agama, enggak. Ini aku lihat, aku analisis di sini. Ini sih kayaknya masalah antara individu aja, ketidaksukaan gaya masing-masing aja. Karena aku juga yakin ada banyak orang mungkin tidak suka dengan gayaku, ataupun juga yang suka dengan gayaku. Tapi kan bukan berarti orang yang nggak suka dengan gaya aku, lantas aku harus membalasnya. Aku habisi mereka semua. Pokoknya semua orang harus suka sama aku. Nggak boleh dong seperti itu juga. Dan mudah-mudahan juga ada pihak-pihak terkait
mungkin orang-orang yang dihormati oleh Andi Rompas ataupun juga Habib Bahar bisa memberikan nasihat ya, karena kan kalau orang besar seperti mereka dalam tanda kutip ya di grupnya masing-masing, pastikan mereka punya orang yang dituakan dan orang yang didengarkan. Mudah-mudahan orang-orang yang memberikan nasihat tersebut bisa mengatakan bahwa ini nggak cuma akan berefek kepada kedua individu ini aja, tetapi adalah kedua golongan tersebut, dan ini akan menjadi kayak rantai gitu loh, tidak akan pernah terputus. Nanti kalau sudah terjadi, dendam dengan berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Kapan lah Indonesia itu mau jadi negara maju? Daripada ngurusin hal seperti ini, mendingan kita fokus gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan yang baik buat keluarga kita, biar ekonomi kita semakin maju gitu. Jadi daripada mengurusi hal yang seperti ini. That's my opinion tentang peristiwa yang menurut aku bisa dicegah agar tidak terjadi seperti yang terjadi di peristiwa Carok di Bangkalan, Madura. Kalau menurut kalian, apa opini kalian mengenai perdebatan yang ada di sosial media antara kedua individu ini? Tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.